Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma fasalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini, awal Rabiul Awal, hari pertama kelahiran Rasulullah SAW, bulan dilahirkannya Rasulullah SAW, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat yang sama kita juga mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat bala dan musibah dari bumi ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, lahir dan batin. Saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, diterima amal baiknya, dihapuskan segala kesalahannya, dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, para aulia, para solihin, dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berpesan di akhir surat Ali Imran. Pesan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian menghadapi cobaan, pandemi, wabah, penyakit dan lain sebagainya. Saling bantu-membantu di antara kalian. Dan jangan lupa untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah agar kalian mendapatkan solusi yang terbaik, agar kalian sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hari demi hari kita lalui, minggu demi minggu kita jalani, bulan demi bulan kita lewati tanpa terasa. Hari ini Jumat 8 Oktober, tepatnya 1 Rabiul Awal, awal bulan di mana di dalamnya dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat status Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak asing ketika sebagian besar masyarakat muslim dunia tanpa terkecuali Indonesia, setiap datang bulan Rabiul Awal mereka mengadakan seremoni atau merayakan peringatan hari besar Islam, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian rahimakumullah, ahbabul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebagian orang mungkin berkata miring kepada Rasulullah? Jawabannya bukan dari kami, dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya, surat Al-Mu'minun ayat 118. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah karena mereka tidak mengenal rasulnya? Apakah mereka tidak mengenal sejarah Nabi Muhammad? Apakah mereka tidak mengenal sirah Nabi Muhammad SAW sehingga mereka mengingkari Rasulullah? Logika terbaliknya atau mafhumul mukhalafah dalam usul fiqh adalah ketika orang itu mengenal baik potret Rasulullah SAW,
kepribadiannya, sosok tauladannya, akhlak dan tindak tanduknya, nilai-nilainya, pasti akan kesemsem dan akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di dalam Al-Qur'an di surat Ibrahim ayat 5 Allah berfirman, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Artinya, wahai Nabi Muhammad, ingatkan dengan sejarah peradaban atau sejarah manusia, peristiwa-peristiwa sejarah yang besar, ceritakan kepada masyarakat, ceritakan kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran, nilai, internalisasi nilai dari histori, dari sebuah sejarah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur, karena yang demikian ketika diceritakan sejarah, diungkap sejarah, maka orang akan mengambil pelajaran dengan kesyukuran dan tasyakur, berterima kasih kepada Allah SWT dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada sebuah riwayat di Sunan Nasa'i, hadis nomor 222. Ketika Isra Mi'raj, malaikat Jibril alaihi salam, diceritakan anna Jibril alaihi salam amara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi salati rak'atain. Faqala ya Muhammad atadri aina sallaita? Qala la. Qala sallaita bi baiti lahmin haitsu wulidal masih Isa bin Maryam alaihi salam. Di Sunan Nasa'i, hadisnya sahih. Hadis nomor 222 dari Aus bin Saddad bin Aus radhiyallahu an, bahwa Nabi ketika Isra Mi'raj disuruh oleh malaikat Jibril berdasarkan perintah dari Allah untuk sholat 2 rakaat di Bethlehem, Palestina, Israel, Masjidil Aqsa. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, atadri aina sholaita? Tahukah engkau di mana kau sholat ini? Qala la. Saya tidak tahu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, sholaita bi baiti lahmin haitsu wulidal masih Isa bin Maryam. Kamu sholat di tanah atau bumi tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Para ulama menjelaskan dalam Hasyiah As-Sindi 'alan Nasa'i dan Hasyiah As-Suyuti 'alan Nasa'i, keterangan dari Imam Suyuti dan Imam As-Sindi menjelaskan bahwa ketika malaikat Jibril menyuruh untuk sholat di Baitul Lahim karena di dalamnya dilahirkan Nabi Isa, ini berarti ada pelajaran bahwa kita diperintahkan untuk mengingat sejarah, Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran-pelajaran dari sebuah sejarah. Yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa kita diperintahkan untuk mengingat sejarah kelahiran Rasulullah SAW? Yang kedua adalah sebabnya karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengucapkan selamat atas kelahirannya beberapa nabi. Salah satunya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Zakaria, yaitu di surat Maryam ayat 33. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi tamtarun. Artinya, selamat, siapa yang mengucapkan? Allah. Selamat atas kelahiran Nabi Isa. Wassalamu alayya, dan keselamatan atas lahirku, di dalam Al-Quran surat Maryam. Artinya Allah mengucapkan selamat atas kelahirannya, atas maulidnya Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi dalam surat yang dalam ayat yang 15 dan 33 tadi, itu Nabi Zakaria juga sama seperti itu. Ya, diucapkan selamat atas kelahirannya.
Para ahli tafsir mengatakan bahwa kalau Nabi Isa saja diucapkan selamat atas kelahirannya, bagaimana dengan pimpinannya para nabi? Min babil aula, secara mantik atau logikanya lebih afdal, lebih utama untuk diucapkan selamat atas maulid dan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi saja, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Idris dan yang lainnya diucapkan selamat kelahirannya oleh Allah, maulidnya diucapkan selamat di dalam Al-Quran, diabadikan. Bagaimana dengan khatamul anbiya wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka lebih utama untuk diucapkan selamat atas kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah para ulama mengambil kesimpulan hukum bahwa memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW itu mustahabun au mandubun, dianjurkan, disunahkan. Bahkan di suatu saat di mana kata guru kami Profesor Dr. Yusri, Syekh Yusri Rusdi Syed Jabir Al-Hasani, beliau ulama ahli bedah pembuluh darah vaskular di Mesir dan juga ulama. Jadi dokter spesialis plus ulama, ahli hadis, ahli Quran. Beliau mengatakan jika suatu saat tidak bisa disampaikan pesan-pesan Nabi kecuali dengan maulid, atau ketika banyak kata-kata atau apa saja misal karikatur dan yang sebagainya yang menghina Nabi, kalau dalam kondisi seperti itu maka hukum mengadakan maulid menjadi wajib, kata beliau, karena dalam rangka mensyiarkan maulidnya Rasulullah SAW dan menyebarluaskan ajaran Nabi yang benar sesuai dengan ajaran ahlu sunnah wal jamaah yang rahmatan lil alamin. Maka menjadi wajib, kata beliau, tergantung kondisinya. Tapi tentu saja dalam kondisi pandemi harus tetap memperhatikan dan memperdulikan protokol kesehatan yang berlaku, karena sejatinya yang menyuruh kita pakai masker, yang menyuruh kita untuk isolasi mandiri kalau kita sakit, yang menyuruh kita berobat kalau kita sakit, yang menyuruh kita untuk tidak masuk pada zona merah ketika terjadi sebuah wabah, yang menyuruh kita ketika bersin untuk meletakkan tangannya itu di Sunan Tirmidzi dan Sunan Nasai. Siapa yang menyuruh itu semuanya? Protokol kesehatan itu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis Sahih Bukhari bab tentang taharah dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, Rasul mengatakan, "Idza stayqadha ahadukum minan naum falyaghsil yadahu fa innahu la yadri aina batat yaduh." Apabila kalian di antara kalian bangun tidur, maka jangan berbuat apa-apa kecuali cuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan, Rasulullah SAW menganjurkan kita ketika bangun tidur. Kenapa alasannya? Kata Rasulullah, karena dia tidak tahu ketika dia tidur tangannya ada di mana. Bisa jadi tangannya kemudian menggaruk-garuk di zona yang banyak berkumpulan virus dan bakteri, sehingga ketika dia bangun dan dia tidak cuci tangan, kemudian dia mengkonsumsi makanan atau dia menggerakkan matanya, atau dia menekan hidungnya atau masukkan makanan ke dalam mulutnya yang di dalamnya ada bakteri dan virus, maka dia akan menyebabkan penyakit. Rasulullah SAW mengajarkan itu semuanya, saudara-saudara sekalian. Tidakkah kita memperingati maulid dan hari lahir Rasulullah? Saudara sekalian, yang ketiga, Rasulullah SAW diriwayatkan dalam Sunan Baihaqi, hadis dari Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwah. Yang ketiga, bahwa di Sunan Baihaqi nomor hadis 743, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan akikah, menyembelih kambing dua ekor, karena laki-laki disunahkannya 2. Beliau menyembelih akikah atas nama dirinya. Padahal kata Imam Ibnu Hajar Asqalani dan ulama-ulama yang lain, yang Suyuti mengatakan dalam kitab
Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, kitab spesial tentang Maulid. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, wafat tahun 911 Hijriah. Dalam kitabnya Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, beliau mengatakan, waqad aqqa jadduhu Abdul Muthalib wal aqiqatu lam tu'ad fadalla dzalika ala idhari syukri bi maulidih. Jelas sekali. Artinya Rasulullah SAW dalam hadis ini di Sunan Baihaqi, beliau mengakikahkan diri sendiri ya, setelah diangkat menjadi nabi. Jadi setelah usia 40 tahun. Padahal waktu kecil, waktu bayi, usia 7 hari sudah diakikahkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kata Imam Suyuti, ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh surat akikah itu adalah sebagai rasa syukur, ekspresi syukur selamatan terhadap kelahirannya beliau. Dan ini dikuatkan hadis di Sahih Muslim bab tentang puasa Senin dan Kamis. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa Senin? Qala yaumun wulidtu fi. Saya puasa Senin karena hari itu saya dilahirkan. Alasannya jelas, berarti Rasulullah sendiri yang memperingati maulidnya. Di dalam Al-Quran, dalam hadis, jelas sekali. Itulah beberapa poin saudara-saudara sekalian agar kita mengetahui paling tidak untuk seremonialnya, baik yang mengadakan atau tidak, itu adalah pilihan, itu pro kontra, dan itu akan selalu sampai hari kiamat akan menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi yang jelas, terlepas dari itu semua, kita mesti mengetahui dari dalam Al-Quran, dalam hadis, tentang status dan derajatnya Rasulullah SAW. Begitu besarnya Rasulullah SAW di dalam pandangan Allah. Tidak ada nabi dan rasul yang dipanggil ya dengan kata-kata yang indah, wahai Rasul, wahai Nabi, kecuali Rasulullah. Yahudu ya Ad ya Yahudu ya Saleh, ya Ibrahim, dipanggil oleh Allah langsung dengan namanya, wahai Ibrahim, wahai Nuh, ya Nuh, qad jadaltan fa aksarta jidala. Dalam Al-Qur'an, panggilan kepada nabi-nabi selain Rasulullah itu dengan namanya saja. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil dengan panggilan kasih sayang, wahai Rasul, ya ayuhan nabi kulli azwajika, ya ayuhar rasul balligh ma, wahai Rasul, wahai Nabi. Ada yang berkata, ada Ustaz di dalam Al-Qur'an 2 ayat di surat Al-Imran dengan Al-Ahzab. Itu disebutkan Nabi saja, jangan diberhenti situ, lengkapilah ayatnya, pasti akan ada dengan panggilan Rasul dan Nabinya. Misalnya, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ma kana Muhammadun, tidaklah Muhammad, ya, itu bapak di antara kalian, walakin, akan tetapi, Rasulullah, seorang Rasul, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Dalam bacaan Waras di Afrika bacanya wa khataman nabiyina. Jadi Rasulullah dipanggil begitu mesranya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemuliaan dan penghormatan kepada Rasulullah. Terakhir, ayo belajar mencintai Rasulullah. Ayo setiap saat ayo kita belajar mencintai Rasulullah. Kita tutup dengan kisah ini. Diriwayatkan oleh Sauban, itu pembantunya Rasulullah SAW. Suatu saat beliau menangis di malam hari. Beliau ingat ketika nanti dicabut nyawanya dan khawatir tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Itu ada dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, juga ada dalam kitab Husnul Maqsid, juga dalam kitab Maulid, misalnya Imam Syamsuddin Al-Jazari, ya, Arfut Ta'rif fi Maulidis Syarif, juga ada dalam kitab Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi, Mauridus Sadi fi Maulidil Hadi sallallahu alaihi wasallam. Itu bahwa ceritakan Sauban datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya semalam tidak bisa tidur, saya takut ya Rasulullah, kalau saya mati saya nanti ke neraka, dan engkau ke surga saya tidak bisa lihat engkau lagi ya Rasulullah, bagaimana? Saya cinta dengan engkau ya Rasulullah, bisakah saya takut berpisah denganmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Sauban, la takhaf, annal mar'a ma'aman ahab. Kamu jangan khawatir, orang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kalau kamu cinta dengan saya, benar-benar cinta dengan saya, maka kamu akan berkumpul dengan saya nanti di akhir dunia dan akhir. Maka turunlah ayat di surat An-Nisa ayat 101.
wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang cinta mati dengan Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan dengan para nabi, para rasul, para aulia, para wali-wali, para orang-orang kekasih-kekasihnya Allah. Nanti di akhirat dipimpin oleh baginda yang mulia Sayyiduna wa Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi mencintai kita. Kita bisa merindukan Nabi dan beliau merindukan kita. Kita bisa mengakui beliau Nabi kita dan Nabi mengakui kita. Yang masalah adalah ketika cinta bertepuk sebelah tangan. Kita mencintai Nabi tapi Nabi tidak mencintai kita. Kita mengakui sebagai umatnya Nabi tapi Nabi tidak mengakui kita. Kita merindukan Nabi tapi Nabi tidak merindukan kita. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat khusus dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ud'u astajib lakum. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al mab'usu rahmatan lil alamin wa 'ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat ya rafi'ad darajat ya dafi'al baliyat ya dafi'al baliyat ya dafi'al baliyat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadzal balada Indonesia baldatan thayyibatan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.